Kami hadirkan perbincangan inspiratif dalam segmen Smart Motivation di Sapa Indonesia Pagi. Nah, di dalam pikiran kita terdapat pikiran dan keyakinan yang ternyata selalu atau seringkali negatif. Bagaimana untuk bisa menghilangkannya dan menggantikannya dengan keyakinan yang positif yang tentunya lebih bermanfaat dalam kehidupan kita? Langsung kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Eloy Zaluku selaku Founder Master Teacher of Theocentric Motivation and Leadership. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Stefani. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat terus ya Pak Eloy. Yes. Kita tentunya penting sekali ya keyakinan negatif ini dihilangkan. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mungkin ada juga yang belum tahu konsep keyakinan atau belief ini yang dimaksud seperti apa Pak Eloy? Very good. Thank you. Jadi 15 tahun terakhir hidup saya ini keliling Indonesia untuk memberikan training-training dan menuliskan buku mengenai motivation and leadership. Dan semakin tahun saya semakin meyakini lebih selain daripada anugerah Tuhan dalam hidup kita, juga bagaimana kita bisa memahami cara kerja otak dan lebih khususnya lagi bagaimana pikiran kita, belief system kita itu sangat mempengaruhi outcome, mempengaruhi hasil dalam hidup kita. Karena semua orang pasti ingin hidup yang lebih baik. Kalau kita sebagai anak SMA atau SMP atau kuliah, kita ingin hasil yang maksimal di sekolah. Kalau kita sudah bekerja atau kita seorang businessman atau seorang politisi, kita ingin memberikan result, hasil yang maksimal juga di dalam profesi kita. Tetapi itu berbicara mengenai outcome, result. Tentu kalau outcome-nya mau dapat yang bagus, kan ada proses, ada sistem, ada tools, ada strategi yang mesti dilakukan. Dan umumnya orang berhenti di outcome dan proses ini lupa bahwa yang paling penting sebetulnya justru adalah prosesnya. Betul prosesnya, tapi yang paling penting adalah di belief systemnya, di identitinya. Bayangkan kalau ada seseorang yang mau menjadi, let's say, politisi yang sangat hebat, negarawan yang sangat hebat di bangsa ini, tetapi belief systemnya adalah itu tidak mungkin lah, aku kan tidak suka politik, gitu loh. Jadi seringkali ada hasil yang kita harapkan, kita bahkan mengerti prosesnya, tetapi kita tidak punya belief systemnya untuk kita melakukan proses tersebut, dan nanti akhirnya outcome tidak pernah tercapai. So itulah yang membuat saya beberapa kali pertemuan kita ini berseri, kita membahas mengenai kekuatan pikiran. Yang beberapa minggu yang lalu kita mengatakan pikiranlah yang membuat seseorang menjadi sukses atau gagal dan membuat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin. Dan minggu lalu kita berbicara mengenai bagaimana cara kerja otak itu sebagai pedang bermata dua. Dia menyederhanakan hidup kita, tetapi di saat yang lain dia bisa mensabotase kebahagiaan dan kesuksesan kita. Nah, hari ini satu step berikutnya di dalam kita berbicara mengenai kalau sudah terlanjur ada belief system yang salah, kita punya pikiran negatif yang menghambat kita menjadi lebih baik, dan gimana dong supaya kita bisa menggoyang dan ujungnya nanti bisa digantikan dengan pikiran yang lebih baik. Kemarin baru satu tahap saja ya, baru satu cara yang diungkapkan oleh Pak Eloy. Yang kedua apa? Jadi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai pertanyaan kritis. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak bisa menjadi seorang pengusaha atau tidak bisa berbicara di depan publik, maka secara sadar kita perintahkan otak kita untuk bertanya, kata siapa? Maka saya bisa mengatakan, ini lingkungan saya mengatakannya, pengalaman kecil saya mengatakannya. Lalu saya mengatakan, mengkritisi lagi, apakah itu sumber informasi yang pantas untuk dipercaya. Tapi yang kemudian adalah kita perlu memahami ada dua kata yang sangat penting di dalam cara kerja otak. Yang namanya pains and pleasures. Pains itu adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan kita. Dan yang pleasures itu berarti hal-hal yang menyenangkan, mendatangkan keuntungan. Jadi Mbak Stefani, apapun yang terjadi dalam hidup kita, otak kita itu selalu langsung bertanya, kejadian ini mendatangkan pains, kerugian, atau mendatangkan pleasures, kesenangan dan keuntungan. Kalau sedih, kalau sedih, otak kita pasti tidak mau melakukannya. Jadi setiap hari, kenapa kita datang atau mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu? Alasannya cuma satu aja. Kita mengerjakan sesuatu kalau itu mendatangkan pleasures.
kita menghindari sesuatu kalau Yang sesuatu itu mendatangkan kerugian. mendatangkan kerugian. Pertanyaannya, yang kita sebut sebagai pains and pleasures itu apa? Ternyata ada hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Pasti. Yang minggu lalu kita sudah bahas. Ya. Yang kita sebut sebagai pleasures dan kita sebut sebagai pains, belum tentu itu beneran pleasure dan pains. Kembali dikritisi berarti? Harus dikritisi. Nah sekarang, kalau kita sudah memahami bahwa oke, saya tidak mendapatkan outcome yang saya harapkan. Saya tidak mendapatkan promosi di pekerjaan. Justru saya berpindah tempat, let's say 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam setahun. Maka pasti ada problem dengan belief systemnya. Maka sekarang saya mulai menanyakan, mengkritisi belief system tadi, tapi dikaitkan dengan pains and pleasures. Contoh, kalau saya mengatakan saya tidak mungkin bisa berhasil dalam karir dan bisnis, maka saya mulai mengatakan belief system ini, pains-nya, kerugiannya buat saya dan keluarga saya apa? Dan saya masih mulai memvisualisasikan, oh yes, pains-nya adalah saya bertambah hutangnya semakin banyak. Dan anak-anak saya tidak bisa sekolah di sekolah yang baik. Itu merugikan ya? Itu merugikan. Jadi menyenangkannya? Yang menyenangkannya kan saya mesti menyampaikan, oke, kalau belief system ini saya ganti dengan belief system yang baru. Yang belief system yang baru kan saya mesti mencari dong kalimat yang baru. Artinya, saya bisa mengatakan yang namanya berhasil itu adalah pilihan. Yang penting kerja keras. Saya memodel orang-orang yang hebat. Nah, saya mesti memvisualisasikannya, tapi ini yang seringkali kita lupakan. Cara kerja otak lagi adalah ada gambar. Jadi kita menyebutnya sebetulnya FAKOK atau kita mulai dari visualisasi, auditori, dan kinestetik. Ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang di luar sana. Oke, nanti selengkapnya akan dibahas oleh Pak Elman. Ini baru mulai panas ini. Iya, semakin panas, nanti bisa lebih panas lagi di Smart FM tanggal berapa? Very good. Jadi Smart FM, saya hadir di Smart FM setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Itu live di 21 kota. Tapi khususnya di Jakarta 95,9 FM. Jadi silakan pemirsa tune in setiap hari Senin pagi. Saya akan bahas lebih detail. Baik, terima kasih Pak Elizalith. Thank you Mbak Stefani. Thank you. Pak Indonesia Pagi.